Saya ulangi, fungsi peranan bank. Yang pertama, simpanan atau menyimpan uang nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, pinjaman, memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, transfer uang, memfasilitasi transfer uang antar rekening di dalam dan luar negeri. Yang keempat, layanan investasi, menawarkan produk investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang kelima, pembayaran dan pembelian, membantu nasabah dalam pembayaran tagihan, pembelian barang dan layanan. Jenis bank sendiri, yang pertama, bank umum. Fungsinya melayani masyarakat luas dengan berbagai produk dan layanan. Yang kedua, bank perkreditan rakyat, pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, bank syariah, menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang keempat, bank sentral, mengatur dan mengawasi sistem perbankan di suatu negara. Nah, bank tidak lepas dari yang namanya uang. Uang sendiri merupakan alat tukar menukar dan untuk permintaan uang, kemana kita meminta uang? Ke bapak saya, Pak. Jadi bisa kalian, tapi kalau UTS menjawab itu, kalau nggak ada penjelasannya saya salahkan. Ya otomatis kalau misalnya kita membutuhkan uang, masyarakat membutuhkan uang, bank tentu menyediakan jasa untuk yang namanya kredit. Silakan pinjam saja kan ke bank. Nah, itu fungsinya untuk bank sendiri. Jadi permintaan kredit atau pinjaman, proses pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Di dalam kurva permintaan uang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang diminta dan tingkat suku bunga. Permintaan uang
biasanya ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan kebutuhan transaksi sehari-hari. Dalam ekonomi, fungsi permintaan uang dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, permintaan transaksi. Saya ulangi, fungsi permintaan uang yang pertama permintaan transaksi, yang kedua permintaan berjaga-jaga, yang ketiga permintaan spekulatif. Kalau dalam ekonomi, kurva permintaan digambarkan seperti berikut ini. Kalau dalam ekonomi, kurva permintaan ini dalam ekonomi. Garis miring. Dalam ekonomi kita mengenal adanya hukum ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan terhadap harga misalnya. Nah, di dalam kurva permintaan uang, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin banyak permintaan uang. Benar gak? Kenapa? Coba kalian bayangkan begini. Saya mau menyimpan uang di bank. Uangnya saya depositokan. Sama bank dikasih bunga 10%. Kira-kira menggiurkan tidak? Banyak yang akan menabung tidak? Banyak. Maka sifat dari permintaan uang memiliki bentuk menurun dari kiri ke kanan. Hal ini berarti bahwa tingkat suku bunga turun, jumlah uang yang diminta meningkat. Karena biaya menyimpan uang jadi lebih rendah. Jadi pada sumbu vertikal ini adalah X, ini adalah Y. Sumbu Y dia menandakan dia suku bunga, yang X dia menandakan jumlah uang yang diminta. Nah, berbanding lurus juga dengan kurva penawaran uang. Kalau tadi dari kiri ke kanan, dia terbalik. Dari kanan ke kiri. Apa yang mempengaruhi kurva penawaran uang? Kurva penawaran uang dipengaruhi oleh bank sentral, di mana penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter, termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, fasilitas pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar keuangan.
pengendalian inflasi, mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas harga, yang kedua, fasilitas pertumbuhan ekonomi, memastikan ketersediaan uang yang cukup untuk mendorong aktivitas ekonomi. Yang ketiga, stabilitas pasar keuangan, mencegah fluktuasi drastis di pasar keuangan. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengatur penawaran uang. Jadi, kalau misalnya kita melihat perilaku dari orang, dari manusianya, Y, X, atau bisa juga dibalik. Penawaran dan permintaan uang ini mereka saling berhubungan satu sama lain, di mana akhirnya ketika ada titik equilibrium atau titik singgung antara jumlah permintaan dengan penawaran, antara uang yang beredar dengan permintaan di masyarakat, maka ada yang dinamakan titik equilibrium. Titik equilibrium ini terjadi apabila permintaan dengan penawaran mereka bertemu. Kebijakan pemerintah, kata pemerintah, oke, cetak uang lagi karena uang yang beredar di masyarakat kurang. Kita anggap ini adalah kurva permintaan, supply of demand. Yang kurva kedua, ini kita anggap A, ini kita anggap B. Kita namakan sebagai kurva penawaran, demand. Agregat demand. Maka titik temu antara kurva A dan kurva B kita namakan sebagai titik equilibrium atau titik singgung antara permintaan dengan penawaran. Paham? Titik equilibrium ini bertemu antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan permintaan, antara uang yang beredar di masyarakat dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika terjadi pertemuan antara permintaan dengan penawaran, pemerintah akan mencetak uang kembali. Kenapa? Dengan analisis salah satunya ini tidak akan terjadi inflasi. Kalaupun terjadi inflasi, kita tidak akan mengalami krisis moneter. Pemerintah harus membuat kebijakan sampai ke sana. Karena kalau misalnya kita permintaan dari masyarakat, cetak uang dong, cetak uang dong, cetak uang. Uang di masyarakat beredar kurang. Pemerintah tidak akan serta-merta mencetak. Nah, fungsi Bank Indonesia salah satunya adalah mengawasi mengenai hal ini. Kebijakan moneter. Kira-kira di masyarakat uang yang beredar berapa? Oke. Apakah harus pemerintah mencetak uang saat ini atau menunggu dulu? Karena pemerintah harus mengendalikan inflasi, mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas harga dan juga memastikan ketersediaan uang yang cukup untuk mendorong aktivitas ekonomi. Makanya kalau misalnya ini berkaitan juga dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, dan pemberian kredit. Salah satunya permintaan uang, otomatis bank akan mengeluarkan kredit nih. Masyarakat butuh uang. Masyarakat menghubungi pihak perbankan. Sistemnya kan seperti itu.
Saya butuh uang untuk usaha, saya butuh uang untuk membangun rumah. Walaupun konsumerisme itu akan menimbulkan roda perekonomian yang berkembang. Akhirnya masyarakat mengajukan ke bank melihat 5C tadi. Karakter, pemberian kredit, karakter, capacity, collateral, condition of economic Indonesia, dan kapital. Itu persyaratan untuk pemberian kredit prinsipnya. Nah, dengan melihat prinsip seperti itu, dengan melihat kebijakan, oke, kata banknya, misalnya anggaplah Anda mengajukan kredit di bank komersial. Kasih. Alasan untuk apa? Alasannya untuk usaha. Kasih, kata banknya. Alasan lainnya, bank menganalisis kalau misalnya bank itu mengeluarkan dana untuk kredit usaha, mereka akan melihat berapa banyak karyawannya, di mana tempat usahanya, di mana tempat penyimpanan barangnya, bagaimana mereka menciptakan produk barang atau jasanya. Kira-kira kredit ini bisa dikembalikan atau tidak. Salah satu tugas seorang analis memastikan kalau uang yang dikeluarkan oleh pihak perbankan itu harus kembali, kan begitu. Nah, analis akan menganalisis dulu, lihat 5C-nya, kemudian melihat dari faktor-faktor produksi lainnya. Kira-kira uangnya kembali nggak kalau dikasih 1 miliar? Ketika dianalisis sama analis kredit, oke, kembali. Boleh, kita kasih 1 miliar. Dikasih 1 miliar. 1 tahun, 2 tahun berjalan. Perekonomian di tempat yang dikeluarkan kredit pun akan berjalan. Dia melebarkan lagi pabriknya. Dari pabrik itu membutuhkan tenaga kerja. Akhirnya dengan dikasih kredit sama bank, akan semakin banyak peluang kerja baru tercipta. Disinilah roda perekonomian suatu negara akan semakin berkembang. Itu yang dibutuhkan. Jadi bank sangat mempengaruhi faktor perekonomian lain. Bank ketika sudah mengeluarkan kredit, akibatnya harus banyak. Harus banyak masyarakat yang mereka mempunyai lapangan pekerjaan baru. Bukan hanya sektor swasta. Bukan hanya sektor negeri maksud saya. Tapi sektor swasta pun harus berkembang. Nah, semakin berkembang perekonomian, semakin berkembang mereka yang sebelumnya tidak sekolah, dengan adanya kredit dari bank mereka bisa sekolah. Akhirnya perekonomian Indonesia pun semakin berkembang. Indeks pembangunan manusianya semakin berkembang. Karena semakin banyak orang yang bersekolah, semakin banyak orang yang mereka berusaha untuk memutarkan roda perekonomian. Makanya dirangsang nih. Apalagi kalian anak-anak muda, dirangsang untuk apa? Untuk membuka usaha kecil dan menengah, minimal UMKM. Jangan jadi karyawan. Lalu jadi apa? Jadilah seorang pengusaha yang bisa mempekerjakan orang lain. Nah, sistem perbankan sendiri, kalau kita berbicara mengenai sistem kan ada beberapa bagian ya. Salah satu bagian dari bank itu adalah customer service-nya, tellernya, manajernya. Mereka mempunyai fungsi tugas pokoknya masing-masing. Customer service bertugas untuk melayani masyarakat yang datang ke bank, mau itu dia menabung, mau itu dia membuka kredit, mau itu dia komplain, semua dilayani oleh customer service. Dan tugas yang kalian kirimkan melalui Google Classroom sudah saya terima. Ada yang belum mengirimkan? Sudah? Siva belum? Jen juga belum? Kenapa? Belum diedit, tinggal ngedit ya, sudah. Saya tunggu sebelum kalian UTS. UTS kan tinggal minggu depan ya, berarti minggu-minggu ini. Tapi hasilnya bagus-bagus. Jadi ya mudah-mudahan bisa dipakai karena begini ya. Saat ini
orang itu lebih cenderung menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Salah satunya adalah editing, video editing. Kalian kuliah di sini saya tambahkan dengan kemampuan atau keahlian mengedit video. Dan ini bisa berguna untuk sampai kalian nanti di dunia pekerjaan. Kamu bisa apa? Oh, saya lulusan dari administrasi bisnis tapi saya bisa edit video. Saya bisa fotografi. Saya bisa komputerisasi dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Makanya dirangsang terus, saya rangsang terus keahlian kalian. Dengan kalian membuat video, kalian bisa editing. Itu fungsinya nanti dokumentasi. Di mana-mana setiap perusahaan membutuhkan untuk dokumentasi, tim kreatif dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan bisa muncul dari mahasiswa-mahasiswa STIA ini nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian kerjanya sebagai bagian administrasi tapi bisa ngedit video, ya sudah editing. Ya, apa salahnya gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Materinya sampai di situ karena kemarin customer service sudah ya, kurva permintaan dan penawaran uang sudah, kurva equilibrium antara permintaan dengan penawaran uang sudah, kemudian sistem perbankan, fungsi bank, fungsi kredit juga sudah. Kalian tinggal menghafal saja. Ya, di Google Classroom. Pak, kalau kan tadi kita lupa ilmunya SI. Ya, SI. Itu ada semua di kisi-kisi. Ada, ya kalian hafalkanlah dari catatan kalian. Kisi-kisinya itu ya sebagian besar kisi-kisi pasti keluar. Makanya saya buatkan kisi-kisi buat kalian supaya lebih mudah untuk menghafal. Salah satunya mungkin kurva, pengertian dari sistem perbankan. Oke. Kalau tidak ada lagi